Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Robin Fahmi di channel Analisa Politik. Ini ada kabar terbaru yang dimuat di salah satu media online, kompas.com. Ganjar Pranowo ini sedang dekat dengan Puan Maharani. Itu ditujukan ketika Pak Presiden itu mengikuti jalan santai di Solo, kalau tidak salah ya, saya baca beritanya demikian. Jadi ada momen Ganjar ya terlihat akrab lah, dia ngobrol dengan Puan Maharani. Lah, kok sepertinya ini menjadi sinyal bahwa bakalan ada pasangan Ganjar dan Puan. Kalau saya membacanya seperti itu. Ya, dilihat dari kedekatan mereka yang tiba-tiba saja dekat, terus kemudian terlihat akrab. Kita tahu bahwa sebelumnya ada dua faksi yang mereka sama-sama punya dukungan masing-masing di tubuh PDIP. Ada yang dukung Ganjar, ada yang dukung Mbak Puan. Lah, sekarang kok sepertinya ini lengket. Jadi antara Ganjar dan Puan ini lengket. Apakah ini sinyal atau memang selentingan dari Ibu Ketua Umum Megawati agar dua orang ini ya jangan jauh-jauh perlihatkan keakrabannya? Mungkin bisa jadi Ganjar Puan atau Puan Ganjar nanti yang bakalan dicapreskan oleh PDIP Perjuangan. Lantas, apakah publik bisa menerimanya dan pendukung Ganjar bisa menerimanya kalau kemudian Ganjar dipasangkan dengan Puan Maharani? Ya, saya tidak tahu kalau misalkan itu dilempar kepada mereka pendukung Ganjar. Karena kenapa? Ya, kita tahu bahwa Puan Maharani elektabilitasnya tidak lebih dari 5%, di bawahnya jauh, kalau tidak salah 1, sekian persen. Ya karena kenapa? Ya sepertinya Mbak Puan memang banyak yang benci ya, banyak yang tidak suka. Bahkan itu diutarakan oleh Mbak Puan sendiri. Dia mengaku sudah bekerja keras, tapi dia merasa bahwa dirinya banyak yang benci, banyak yang tidak suka. Ya menurut saya itu kesalahan dirinya sendiri ya. Kita tahu ada beberapa kejadian yang membuat publik itu jengkel kepada Mbak Puan. Satu, ketika Mbak Puan mematikan mic, ketika salah satu anggota DPR melakukan interupsi, tiba-tiba mic-nya dimatikan. Ini baru jadi ketua DPR, belum jadi presiden, itu hanya mic yang dimatikan. Bayangkan kalau kemudian nyawa yang dimatikan, saya rasa tidak mungkin ya. Tapi ya kalau demokrasinya dimatikan, kemudian kalau hak suara masyarakat dimatikan, kalau hak untuk mengkritik itu dimatikan, hak menulis itu dimatikan, bagaimana? Ya ini kan asumsi, tapi ya asumsi itu kan berangkat dari kejadian. Lah, kejadiannya apa? Kejadiannya ketika Mbak Puan mematikan mic, tidak menerima interupsi dari anggota dewan. Kejadian yang kedua masih sama, yaitu Mbak Puan mematikan mic. Lah, kok suka sekali Mbak Puan ini mematikan mic? Heran saya. Lah, ya bayangkan sendiri sudah kalau kemudian banyak sekali yang dimatikan, misalkan keadilan dimatikan, terus kemudian hak untuk bersuara dimatikan, ini itu dimatikan, ya habislah sudah kita. Orang sekarang saja bukan PDIP, tapi kader PDIP yang mengajukan proporsional, pemilu proporsional tertutup. Jadi kita seandainya itu dikabulkan, kita bukan lagi memilih calon DPR, tapi kita memilih partai politik. Dan nanti
partai politik yang bakalan memilih anggota dewannya. Lah, ini kader PDIP, bukan Mbak Puan. Kader PDIP sudah membunuh atau mematikan suara kita untuk memilih siapa yang bakalan menjadi wakil rakyat, wakil kita. Ya, sampai di sini bisa disimpulkan sendiri. Lantas kemudian ini dipasangkan dengan Ganjar Pranowo yang selama ini elektabilitasnya 3 besar lah, bersaing dengan Prabowo, kemudian Anies Baswedan. Ganjar dikenal dengan orang, ya tidak jauh berbeda dengan Pak Jokowi, turun ke bawah, terus kemudian responsif ya. Ya walaupun beberapa kebijakannya juga tidak tidak bisa dibenarkan. Misalkan ketika kemarin Semarang banjirnya luar biasa, viral mengatakan bahwa ini kinerja Ganjar, ini banjir Semarang katanya. Ya demikianlah, masing-masing calon itu punya sisi keunikan, sisi kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tidak bisa kalau kemudian kita berfanatik, oh ini calon yang paling baik, ini calon yang paling baik. Tapi pilihlah calon yang paling sedikit kekurangannya dan paling banyak lebihnya. Ini meminimalisir bagi kita untuk memilih calon pemimpin yang bakal memimpin kita dengan mereka yang akan menjadi tumpuan kita ketika mendapatkan persoalan. Begini, seandainya nanti Ganjar dan Puan ini benar-benar bersanding, apakah kalian menerima? Saya yakin tidak semua pendukung Ganjar itu juga suka dengan Mbak Puan. Begitu pula sebaliknya, tidak semua pendukung Mbak Puan itu suka dengan Ganjar. Kalau nanti misalkan Ganjar Puan, ini ada plus minus. Ini pasangan plus minus lah. Di sini kemudian ada Prabowo, misalkan dengan Caimin ini jadi berpasangan juga sama, plus minus. Prabowo plus, dia elektabilitasnya 3 besar. Caimin minus, karena kenapa? Elektabilitasnya jauh di bawah Prabowo. Demikian pula dengan Anies Baswedan. Anies elektabilitasnya 3 besar. Seandainya dipasangkan dengan AHY, elektabilitasnya ya jauh di bawah Anies. Lah kalau demikian ada 3 pasangan calon, sepertinya pilpres ini bakalan seru. Dan yang paling saya suka, tidak akan terjadi perpecahan sesama anak bangsa. Itu yang paling penting. Lantas bagaimana menurut kalian? Silahkan komentarnya, kita diskusi di kolom komentar. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.